Shalom bagi semua umat Kristen yang ada di mana saya berada. Saya mau mengulas sedikit tentang pembacaan firman Tuhan Filipi 4 ayat 2 sampai 9 dengan saya berikan tema kualitas hidup orang Kristen. Ada ungkapan-ungkapan mengatakan hidup hanya sekali, janganlah sia-siakan. Mari kita bikin hidup lebih hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup menjadi hidup jika hidup ini berguna bagi orang lain. Atau jadilah berkat, itu panggilan hidupmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, rangkaian kata tersebut mengandung makna tentang kualitas hidup manusia. Bagaimana menjadikan hidup ini berdaya guna. Menjadikan hidup ini bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri, keluarga sendiri, tapi juga bagi orang lain. Itulah kedalaman makna hidup kita. Bahwa hidup kita bukan mengarah hanya kepada diri sendiri saja, melainkan juga pada sesuatu di luar dirinya. Umat Kristen yang berbahagia, arti hidup bukan diukur dari beberapa panjang umur, tapi terlebih bagaimana seseorang menjalani hidup ini. Bagaimana mengisi hidup ini. Perlu direnungkan apa visi, misi atau obsesi hidup kita. Perenungan tentang arti hidup yang lebih punya makna, mengenal hidup yang berkualitas, maka kita diajak belajar dari kesaksian pelayanan Rasul Paulus di jemaat Filipi. Bacaan kita diawali dengan kalimat Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati. Siapakah kedua orang itu? Apa yang telah mereka lakukan sehingga Paulus harus menasihati mereka? Eudia dan Sintike adalah dua perempuan Kristen yang turut dalam perjuangan pelayanan Rasul Paulus. Kemungkinan mereka adalah diagen. Keduanya memberi diri dalam tugas pekabaran Injil. Tapi rupanya mereka tidak lagi sejalan, tidak lagi sehati sepikir. Terjadi pertengkaran, perselisihan di antara mereka. Memang tidak dijelaskan apa alasannya yang membuat perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Namun Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk memulihkan hubungan di antara mereka. Ia menasihatkan mereka agar hidup sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus meminta teman sepelayanannya yaitu Susungkos untuk turut mendamaikan mereka. Selanjutnya dinasihati agar keduanya memiliki sukacita, yaitu sukacita yang dalam Tuhan. Sukacita yang dalam bahasa Yunani di sini adalah kara, sukacita yang besar, sama seperti sukacita ketika adanya kelahiran anak. Sukacita dalam Tuhan sebagai ciri khas orang Kristen, bukan sekadar perasaan hati yang gembira. Saudara-saudaraku yang terkasih, senang di saat-saat tertentu saja, namun suatu perasaan berbahagia karena diberkati. Dan itu dialami bukan hanya dalam keadaan baik, sehat, kuat, beruntung, sukses, tapi segala keadaan. Jadi sukacita dalam Tuhan menyangkut kualitas hidup manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nasihat untuk bersukacita dilanjutkan dengan nasihat untuk melakukan kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati harus menjadi sikap hidup, suatu kesaksian hidup orang percaya. Hal ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri supaya orang mengenal kita sebagai orang baik. Sebagaimana ada ayat firman, Tuhan mengatakan, apa yang diberikan oleh tangan kananmu, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Saudara-saudaraku yang terkasih. Namun maksudnya di sini adalah bagaimana hidup orang percaya adalah hidup yang mengaplikasikan iman dalam perbuatan baik,
kebaikan adalah tindakan iman, suatu bentuk dari kesaksian hidup orang percaya dan bukan untuk menonjolkan diri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk menarik hati orang, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, bukan kebaikan yang pura-pura saja, apalagi kebaikan yang diselubungi rencana jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah di zaman sekarang banyak orang melakukan kebaikan hanya untuk tujuan tertentu yang tidak murni, atau hanya di momen-momen tertentu untuk mendapatkan popularitas diri? Firman Tuhan menasihatkan bahwa kebaikan hati hendaknya dilakukan sebagai wujud iman dan ketaatan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.